أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa untuk bertalabul ilmi pada kesempatan kali ini. Nah, taib ini adalah pembelajaran al-hadis sesi yang kedua. Mari kita lanjutkan pembelajaran al-hadis ini. Nah, seperti biasa untuk at-tariqah at-tadrisiyah atau cara pembelajarannya, yang pertama adalah qiraatul hadis wa syarh. Kemudian yang kedua al-istifsar, kemudian yang ketiga adalah al-fawaid. Dan mubasyaratan al-hadis ats-tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ya, kemudian penjelasannya, yang dinamakan al-hadas adalah wal khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Ya, maksudnya dua jalan ini adalah bagian keluar yang ada pada tubuh manusia, bagian depan dan bagian belakang. Kemudian hadis ini menunjukkan batalnya sholat karena sebab hadas, dan itu atau sholat itu tidak sah kecuali dari orang yang bersuci. Wa ala anna al-wudu la yajibu li kulli sholatin walakinna mustahab. Adapun wudu itu tidak wajib untuk setiap sholat, tetapi itu mustahab. Artinya kalau kita mau mengulang sholat dan belum batal, itu tidak mengapa tidak mengulangi wudunya. Adapun orang yang mengulang wudunya walaupun belum batal itu mempunyai keutamaan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan masih suci, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Kemudian sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan itu membatalkan wudu secara ijma atau secara kesepakatan kaum muslimin. Tsumma al-hadis asalis, hadis berikutnya, hadis yang ketiga yang ada di buku ini. An Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu anhum, mereka mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Maksudnya celakalah bagi tumit-tumit ya dengan ancaman mau dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini menunjukkan wajibnya membasuh kedua kaki dan meratakan anggota wudu dengan basuhan. Kemudian Imam Bukhari mengatakan babu ghusli ar-rijlaini wa la yamsahu 'alal qadamain. Bab membasuh kedua kaki dan tidak mengusap, hanya pada kedua telapak kakinya. Wasaqo hadis Abdullah bin Amrin qala, dan kemudian menyitir sebuah hadis dari Abdullah bin Amr yang mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal di dalam suatu perjalanan yang kami melakukan safar. Kemudian beliau mendapatkan kami dan sholat telah hampir meninggalkan.
hampir habis. Kemudian kami berwudu, kemudian kami mengusap pada kaki-kaki kami. Kemudian beliau menyeru dengan suara yang tinggi, wailul lil aqabi minan nari. Celakalah bagi tumit-tumit ya, dengan ancaman dari neraka 2 kali atau 3 kali. Jadi maksudnya ada ancaman bagi tumit ya, disebabkan ada sebagian sahabat itu tidak membasuh kedua kakinya, hanya sekedar mengusap saja ya, sehingga bagian belakang atau tumit itu tidak terbasuh, dan ini jelas tidak sempurna wudunya dan tidak sah wudunya. Kemudian an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berwudu kemudian meninggalkan ya sebesar kuku di kakinya, kemudian dilihat oleh Nabi SAW. Beliau kemudian mengatakan, irji fa'aksin wudu'aka, kembalilah dan perbaiki wudu. Faraja'a summa sholat, kemudian sahabat itu kembali mengulang wudunya kemudian sholat ya. Kemudian Al-Hafidh mengatakan bahwasanya dikhususkan al-aqab karena sebab datangnya hadis itu menceritakan sahabat yang meremehkan membasuh tumit. Nah, adapun penyebutan tumit ini bukan hanya sekedar tumit, tetapi untuk seluruh anggota wudu apabila diremehkan dan tidak menyempurnakan itu tidak sah wudunya. Ya, sebagaimana kalau umpama bagian tangan ya, kita membasuh tangan tapi tidak sampai siku, maka hukumnya sama, tidak sah. Ya. Baik, itu tentang hadis, dua hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini dan juga syarahnya. Kemudian untuk istifsar, ya, istifsar yang bisa kita ambil adalah tentang ini, yaitu al-hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kemudian yang dimaksud dua jalan ini adalah al-qubul wa dubur, ya, bagian depan dan bagian belakang. Kemudian al-wail, ya, al-wail ini ya kita tahu merupakan salah satu nama neraka. Tapi di sini maksudnya adalah al-azab abil halak, ya, celaka artinya, atau suatu azab. Kemudian al-aqabun jam'u min aqbin, ya, muakhirul qadam. Muakhirul qadam, bagian belakangnya kaki, ya. Jadi ini ya kita artikan sebagai tumit. Taib al-akhir al-fawaid. Al-istifadah. Hadis yang pertama dari yang kita baca tadi, al-awal anna salatal muhdis la tuqbalu hatta yatatahhar minal hadatsaini al-akbar wal asghar. Bahwasanya salat orang yang berhadas tidak terima sampai dia bersuci dari dua hadas, baik besar ataupun kecil. Kemudian asani annal hadasa naqidun lil wudu wa mubtilun lis shalah in kana fiha. Bahwasanya hadas itu membatalkan wudu dan membatalkan salat, ya, walaupun dia sedang berada di dalam salat. Tsumma asalis al-muradu bi adami qabul huna adamu sihhatis shalah. Maksudnya tidak diterima ini adalah tidak sah salatnya. Kemudian ar-rabi al-hadis yadullu ala anna taharata syartun li sihhatis shalah. Dan kemudian hadis itu menunjukkan bahwasanya taharah itu adalah syarat untuk sahnya salat. Tsumma al-hadis asani al-awwal wujubul i'tina bi a'dha'il wudu. Wajib memperhatikan terhadap anggota-anggota wudu, wa adamil ikhlali bi syai'in minha, dan tidak boleh menyepelekannya walaupun sedikit dari anggota wudu tersebut.
Waqad nasu al hadis alal qadamaini, dan hadis itu telah menyebutkan kedua kaki. Wa baqiyatul a'dha maqisatan alaihima. Adapun sisa anggota wudu yang lain itu dikiaskan kepada kedua kaki itu. Kemudian yang kedua, al-wa'id as-sadid lil mukhilli fi wudu'ihi. Ancaman yang keras bagi orang yang menyepelekan di dalam wudunya. Kemudian yang ketiga, annal wajiba fi rijlaini al-ghuslu fil wudu. Bahwasanya wajib pada kedua kaki itu adalah membasuh, ya, membasuh itu dengan air. Bukan sekedar mengusap. Taib ayuhal talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Alhamdulillah, inilah sesi yang kedua dari pembelajaran hadis secara online kita kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.